Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi bersama channel YouTube kami. Ayo belajar bersama. Kali ini pembahasannya tentang menyimpulkan isi teks eksposisi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, gagasan utama sebagai dasar penyimpulan isi teks. Maksudnya di sini menyimpulkan teks eksposisi dapat diketahui dari gagasan utama dalam teks eksposisi tersebut. Adapun kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang berisi fakta-fakta yang terjadi. Kesimpulan dapat berupa kalimat yang bersifat pendapat yang menggeneralisasikan fakta yang ada. Kesimpulan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah wacana. Kesimpulan dapat dikatakan sebagai gagasan utama dalam sebuah paragraf atau sebuah jawaban yang akan menjadi bukti suatu karya ilmiah. Berikut jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang gagasan utama atau ide pokoknya berada di awal paragraf, bersifat deduksi, dan dikembangkan dari pernyataan umum ke khusus. Contoh, kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Tercatat sepanjang tahun 2018, sudah 12 orang meninggal karena kecelakaan mobil, terutama di jalan tol. Mengendarai mobil saat mengantuk bisa menyebabkan kecelakaan beruntun yang berakibat merugikan banyak orang. Insiden kecelakaan karena mengantuk ini bisa terjadi kapan saja, baik siang maupun malam. Dari contoh kalimat berikut ini, paragraf deduktifnya yaitu terletak pada kalimat kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir, bersifat induksi, dan dikembangkan dari pernyataan khusus ke umum. Jenis paragraf induktif memiliki kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Kalimat penjelas berada sebelum kalimat utama. Contohnya, saat ujian semester sudah selesai, nilai semua murid dievaluasi. Ternyata, ada sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan, yakni sebanyak 13 siswa, sedangkan 9 siswa mendapatkan nilai standar kelulusan, dan tidak ada siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Dengan begitu, bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Nah, dari contoh kalimat berikut ini, paragraf induktifnya yaitu berada di akhir pada kalimat. Dengan begitu, bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah jenis paragraf yang merupakan penggabungan dari kedua paragraf sebelumnya, yakni deduktif dan induktif. Pada paragraf campuran, kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf, sementara kalimat penjelas berada di tengah-tengah paragraf. Contoh, pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dengan pendidikan berkarakter yang baik, si anak akan mempunyai fondasi karakter dan mental yang kuat. Orang tua dan guru pun bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Jika berhasil, orang tua dan guru akan lebih mudah dalam mentransfer ilmu maupun nasihatnya kepada anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam kehidupan. Nah, jadi dari contoh kalimat tersebut atau contoh
paragraf berikut ini, paragraf campurannya terletak di awal dan di akhir, yaitu pada kalimat pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter di bagian awal kalimat dan di bagian akhir kalimat. Jadi pendidikan karakter harus diutamakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pembahasan tentang menyimpulkan teks eksposisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.